Baik, sebelum masuk kepada komponen-komponen yang ada dalam bisnis model kanvas, di sini saya ingin sedikit menggambarkan mengenai ide bisnis yang ingin saya paparkan kepada teman-teman semuanya. Di sini saya merumuskan sebuah ide bisnis yang berkaitan dengan bidang jasa, yakni jasa layanan print tugas ataupun teman-temannya itu. Tapi di sini ada beberapa hal yang membuat jasa layanan print ini menjadi sedikit berbeda, dan itu nanti akan terlihat ketika kita sudah mulai membahas komponen-komponen yang ada dalam sebuah bisnis model kanvas. Nah, mungkin kita bisa masuk pada bagian yang pertama. Teman-teman bisa lihat di sebelah saya. Yang pertama adalah customer segment. Apa itu customer segment? Jadi pada bagian ini kita menentukan kira-kira target pasar atau segmen pasar yang mana yang ingin kita tuju sesuai dengan ide bisnis yang sudah kita buat. Nah, pada ide bisnis saya kali ini, jasa EcoPrint, ya namanya EcoPrint, ini ada yang saya tuju itu adalah mahasiswa dan pelajar, itu sasaran utamanya. Kemudian untuk yang selanjutnya mungkin bisa dari umum ataupun warga, seperti itu. Kemudian yang kedua ada yang namanya value proposition. Nah, value proposition ini adalah sebuah nilai atau poin-poin yang bisa membedakan atau membuat produk yang kita tawarkan itu menjadi spesial di antara produk atau layanan jasa yang lainnya. Nah, di EcoPrint ini ada beberapa keunggulan yang bisa didapatkan oleh customer. Nah, yang pertama itu adalah dalam ide bisnis ini saya merancang tujuan bisnisnya itu tidak hanya untuk mencari keuntungan, namun saya juga ingin berfokus kepada bagaimana menciptakan sebuah bisnis yang juga ikut mengkampanyekan tentang ramah lingkungan. Nah, kok bisa ya? Jadi di usaha EcoPrint ini, customer itu bisa memanfaatkan kertas-kertas bekas, mungkin bekas revisi atau bekas makalah yang sudah tidak digunakan untuk memprint ulang atau menggunakan print-printan hasil revisi print-printan itu untuk digunakan ulang. Jadi memanfaatkan lembar yang ada di sebaliknya itu. Nah, sehingga di sini EcoPrint itu memberikan jasa layanan berupa jasa mengeprint. Jadi kertasnya dari customer, sedangkan untuk EcoPrint hanya menyediakan jasa print-printannya saja. Namun dari EcoPrint sendiri juga akan menyediakan layanan seperti usaha print pada umumnya, yakni tetap menggunakan kertas kosong atau kertas baru ketika customer ini memang menginginkan print atau mereka ingin mencetak file-file mereka untuk diserahkan mungkin ke dosen, ke guru dan sebagainya, namun masih dalam bentuk baru. Nah, itu dari EcoPrint juga akan menyediakan layanan itu. Nah, namun ada sedikit yang berbeda, di mana kertas-kertas yang digunakan oleh EcoPrint itu juga tidak sama dengan kertas-kertas yang digunakan oleh mungkin di usaha print yang lain. Mengapa demikian? Karena EcoPrint itu berusaha untuk bekerja sama dengan pabrik-pabrik yang yang mereka itu memiliki kesadaran untuk tetap menjaga lingkungan. Nah, salah satunya dengan cara setiap mereka mencetak atau memproduksi kertas, mereka juga akan menanam pohon, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua itu, selain kita berusaha untuk ramah lingkungan, kan kita juga menjadi hemat ya. Si customer ini bisa menghemat pengeluarannya dengan cara menggunakan ulang kertas-kertas atau reuse lah istilahnya, reuse barang-barang atau kertas yang sudah tidak mereka gunakan, seperti itu. Karena saya rasa di usaha lain itu tidak memperbolehkan hal tersebut karena mungkin bisa merugikan sebuah layanan usaha print. Namun di sini EcoPrint memberanikan diri untuk mengambil celah tersebut karena kita tahu saat ini banyak sekali mahasiswa ataupun pelajar yang resah karena banyak sekali kertas-kertas bekas revisi ataupun bekas makalah yang salah seperti itu dan menjadi terbuang sia-sia seperti itu, atau hanya menumpuk di pojokan kamar. Nah, selain itu juga di sini kami juga ingin mempermudah akses bagi teman-teman yang ingin mengakses EcoPrint. Nah, ini akan berkaitan juga dengan poin selanjutnya sebenarnya. Tapi mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan bahwa produk EcoPrint ini kita menyediakan dua opsi, ada yang online maupun offline. Untuk yang opsi online itu kita customer bisa mengeprint via WA untuk dikirim, kemudian kita print, kemudian nanti bisa diambil oleh customer. Atau yang kedua ada layanan antar. Nah, namun layanan antar ini hanya berlaku untuk jarak di radius sekitar 0-2 km seperti itu. Itu untuk value proposition. Masuk pada komponen ketiga, yakni channel. Pada bagian ini itu menjelaskan tentang di manakah kira-kira
seorang customer itu bisa mengakses produk atau layanan yang kita sediakan. Nah, untuk EcoPrint sendiri, customer itu bisa mengaksesnya melalui WA ataupun di marketplace. Contohnya adalah Shopee. Jadi nanti di sana mereka bisa menentukan mau mengeprint hitam putih, warna, kemudian bisa menentukan ukuran kertas juga, apakah A4, F4, kemudian namun kalau di Shopee mungkin ada biaya tambahan, yakni ongkir. Kemudian untuk yang offline, mungkin customer bisa langsung menuju EcoPrint yang berada di Jalan Malabar Selatan 3 nomor 7 RT 4 RW 17 menuju Songo Jebres, Surakarta. Yang selanjutnya adalah customer relationship. Nah, di sini merupakan bagian di mana apa saja sih cara-cara yang dilakukan oleh sebuah usaha layanan maupun sebuah perusahaan yang memproduksi sebuah barang itu dapat menjaga hubungan baiknya atau keterlanjutan hubungannya dengan customer yang ada. Nah, di sini EcoPrint berusaha untuk menjaga hubungan dengan customer itu dengan cara menge-save nomor WA mereka seperti itu, sehingga yang pertama dengan menge-save nomor WA mereka, yang kedua dengan tetap menghubungi atau tetap memberikan promo seperti itu melalui media WhatsApp secara berkala sehingga mereka itu bisa tetap keep in touch dengan kita. Nah, misalnya ketika kita itu sudah menge-save nomor WA mereka, lalu mereka juga menge-save balik nomor WA kita, nah otomatis kita bisa memposting status-status di WhatsApp itu, di mana isinya itu ya mengenai fasilitas-fasilitas yang ada di EcoPrint, kemudian info pemesanan, kemudian ada lagi info promosi dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga kita mengusahakan untuk layanan yang ramah dan fast respon seperti itu, sehingga si customer itu juga akan nyaman ketika menggunakan layanan jasa kita. Masuk pada poin yang kelima, yakni key resources. Nah, apa sih key resources ini? Di sini itu mendeskripsikan mengenai dari manakah sumber-sumber produksi ataupun sumber-sumber utama dari usaha yang kita lakukan. Dalam usaha EcoPrint ini, sumber utamanya itu adalah riset mengenai all shop ataupun online shop yang menjual barang-barang atau bahan baku untuk usaha EcoPrint seperti kertas, tinta, printer, namun mereka itu menjual barang-barang yang bisa dibilang ramah lingkungan. Misalnya, di printer yang dibeli oleh EcoPrint yang digunakan di usaha EcoPrint ini, itu adalah printer yang memang kita pilih untuk hemat energi, seperti itu. Kemudian untuk tinta, kita juga memilih tinta yang menghasilkan warna tajam namun irit, seperti itu. Kemudian untuk kertasnya, tadi sudah dijelaskan bahwa EcoPrint berusaha untuk membeli kertas-kertas yang perusahaannya itu berkomitmen untuk menjaga lingkungan, sehingga mereka selain memproduksi kertas, namun mereka juga menanam pohon. Selanjutnya masuk pada komponen ke-6, yaitu key activities. Nah, pada bagian ini itu mendeskripsikan mengenai aktivitas utama dari usaha EcoPrint. Tadi di awal, di bagian sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa EcoPrint melakukan riset terlebih dahulu terkait di manakah kita akan membeli bahan-bahan baku yang akan digunakan untuk menjalankan usaha, yakni melakukan riset all shop. Itu kegiatan pertama. Yang kedua, kita menjalankan usaha layanan jasa berupa layanan mencetak file atau print, di mana sistemnya bisa dua, yakni online dan offline. Hanya saja di sini yang membedakan adalah kami menerima customer-customer yang memang memiliki kertas-kertas yang tidak terpakai untuk bisa digunakan kembali, seperti itu. Jadi mereka bisa mengeprint menggunakan kertas-kertas yang mereka punya, seperti itu. Dengan catatan kertas yang mereka punya itu memang sudah benar-benar digunakan. Jadi kalau misalnya si customer ini membawa kertas kosong, nah di sini di EcoPrint kita tidak mengizinkan. Kalau memang si customer membawa kertas kosong, maka kertas kosong tersebut haruslah berasal dari layanan usaha EcoPrint, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada aktivitas promosi. Nah, promosi di sini itu sangat penting karena dengan adanya promosi ini bisa memperluas jaringan dari sebuah usaha dan harapannya bisa memperluas pengetahuan dari customer maupun orang lain yang belum mengetahui tentang EcoPrint. Nah, sesuai dengan tujuan awal EcoPrint, yakni tidak hanya untuk berbisnis, tapi juga untuk ikut mengkampanyekan mengenai ramah lingkungan.
Nah, sehingga di sini promosi-promosi yang kita lakukan itu tidak hanya memperkenalkan tentang ekoprint, namun juga harus berkaitan dengan isu-isu tentang ramah lingkungan. Kemudian pada bagian yang ketujuh kita membahas mengenai key partner. Nah, key partner ini mendeskripsikan mengenai pihak-pihak mana saja yang bekerja sama dengan sebuah usaha. Di sini ekoprint bekerja sama dengan online shop yang memang menjual produk-produk yang ramah lingkungan. Kemudian selain itu ekoprint juga bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang bergerak atau berfokus pada isu-isu lingkungan dan isu sosial. Masuk pada komponen yang ke-8, ada elemen cost. Nah, di sini pada bagian ini menjelaskan mengenai kira-kira biaya berapa dan di pos manakah sebuah usaha itu dijalankan, seperti itu. Nah, di sini saya bagi menjadi dua. Yang pertama ada elemen barang, kemudian yang kedua barang dan alat, kemudian yang kedua ada elemen biaya. Untuk barang dan alat itu terkait dengan printer, kertas, tinta, staples, ataupun yang lain-lainnya. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri saya. Dengan total 5.024.000. Kemudian untuk elemen biaya di sini untuk tempat itu memang nol karena menggunakan rumah sendiri. Kemudian untuk elemen yang kedua ada listrik. Nah, di sini itu cost-nya adalah 189.000 per bulan. Itu untuk listrik kebutuhan laptop serta dari printer itu sendiri. Kemudian masuk pada komponen yang terakhir yakni revenue stream. Nah, di sini itu mendeskripsikan mengenai perkiraan pendapatan yang bisa didapat oleh sebuah usaha. Nah, di sini untuk rincian hitungannya mungkin teman-teman bisa lihat di sebelah saya. Untuk satu lembar atau untuk mencetak satu lembar hitam putih di ekoprint, kalau menggunakan yang versi biasa itu harganya bisa 250. Nah, itu harga 250 terdiri dari kertas, tinta, listrik, jasa, serta keuntungan yang didapat. Nah, untuk rinciannya teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian untuk yang versi layanan Eko atau lembar Eko itu juga komponennya sama, hanya saja yang tidak ada itu adalah kertas, karena kertasnya sudah dibawa oleh customer dari tempat mereka masing-masing. Jadi ada pengurangan harga di situ, sehingga akan lebih murah. Jadi untuk harga satu lembar print biasa itu Rp250 per lembar, sedangkan untuk satu lembar Eko itu dihargai dengan Rp180 per lembar. Harga tersebut sudah termasuk dengan laba, seperti itu. Nah, kemudian jika belum termasuk dengan laba, maka kita bisa mengurangkan nominal tadi dengan nominal keuntungan yang ingin kita dapatkan. Nah, di sini layanan ekoprint berusaha mengambil laba secara wajar, yakni Rp80 per lembarnya. Jadi kita bisa mengurangkan untuk yang lembar biasa itu harga aslinya atau harga dari barang aslinya itu adalah 250 dikurangi Rp80, yakni Rp170. Kemudian untuk yang lembar Eko itu adalah Rp180 dikurangi Rp80, jadi Rp100. Nah, dari harga asli dan harga yang sudah include keuntungan tadi, kita bisa memperkirakan kira-kira berapa keuntungan dari ekoprint ketika menjalankan bisnisnya setidaknya dalam 1 bulan. Kemudian setelah kita mengetahui berapa pendapatan serta keuntungan yang didapatkan oleh ekoprint, maka kita juga bisa memperkirakan kira-kira dalam jangka waktu berapa lama ekoprint ini bisa balik modal, seperti itu. Nah, dari hitungan ini kita memperkirakan modal itu akan kembali dalam waktu 3,6 bulan. Nah, namun hal ini bergantung pada seberapa ramai atau seberapa banyak orang yang menggunakan jasa layanan ekoprint. Baik, mungkin sekian bincang-bincang kita mengenai bisnis model kanvas, di mana produknya kali ini adalah produk ekoprint yang tidak hanya bergerak di bidang usaha layanan jasa print, namun juga ingin mengkampanyekan mengenai gerakan ramah lingkungan, seperti itu. Oh ya, ada satu hal yang mungkin tadi di awal itu terlewat. Jadi di ekoprint ini kami tidak menyediakan plastik ataupun tempat untuk membawa kertas-kertas berupa plastik, itu tidak, tapi kami menyediakan map kertas untuk dibawa oleh customer, atau customer harus membawa sendiri map dari tempat masing-masing, seperti itu. Sehingga di sini kita memang berusaha untuk benar-benar mengurangi penggunaan sampah plastik. Ya, mungkin itu. Saya harap video ini bisa bermanfaat dan semoga kita memang benar-benar bisa untuk menggerakkan kampanye ramah lingkungan ini, karena bagaimanapun juga dunia kita ke depan itu ditentukan oleh apa yang kita lakukan sekarang, seperti itu. Mungkin terima kasih.
bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.